Ibu. Sakit. Terus Mbak Anissa hadir dulu. Selamat Mas Albi. Rumah sakit Bu. Waduh, Mas Albi semua. Evita hadir. Mbak Isti hadir. Mbak Anas hadir. Oke, kita lanjut. Oh ya, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa bersama-sama. Silahkan untuk dipimpin berdoa untuk salah satu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Oke, kira-kira dari judul yang ada di proyektor, kalian ini sudah tidak asing kan dengan fotografi? Atau ada yang di sini suka foto-foto? Saya. Berarti di antara kalian sudah tidak asing lagi dengan fotografi ya. Tentunya kalian sudah pernah foto-foto walaupun itu dengan kamera ponsel ataupun ada yang sudah bisa menggunakan kamera DSLR. Oke. Pada materi kali ini yaitu adalah dasar-dasar fotografi. Untuk dasar-dasar fotografi yang akan saya sampaikan ini adalah mengenai triangle exposure. Maaf sedikit dulu. Di sini apa itu fotografi? Mungkin kalian sudah banyak yang tahu pengertian dari fotografi. Tapi di sini fotografi adalah seni sains dan praktik menciptakan gambar yang tahan lama dengan menangkap cahaya baik secara elektronik melalui sensor gambar maupun secara kimiawi dengan bahan fotosensitif seperti film fotografi. Dalam fotografi ada 3 elemen yang penting, yaitu atau bisa disebut triangle exposure, yaitu ISO, kecepatan rana atau shutter speed, pencahayaan. Oke, sebelum kita lanjut materi, kita akan menonton video bareng-bareng. Hai, gue Glenn Prasetya. Hari ini gue akan share mengenai segitiga exposure. Apa itu pentingnya segitiga exposure? Terus ikutin video ini. Oke, hari ini hal yang ingin gue share adalah sesuatu yang very basic. Jadi sesuatu yang kalian kalau mau melakukan fotografi atau belajar fotografi itu perlu untuk tahu mengenai yang namanya exposure. Nah, jadi kalau kita mau kamera itu sebenarnya merekam cahaya melalui sensor. Jadi kita menggunakan cahaya dengan tambahan sensor, dan sensor inilah yang akan menghasilkan gambar image kan. Jika jumlah cahaya dengan tambahan sebuah sensor itu tidak terlalu banyak atau bisa kita bilang kurang cahaya, maka akan menghasilkan gambar yang gelap atau bisa disebut underexposed. Tapi jika cahaya dengan tambahan sensor itu terlalu banyak atau berlebihan, maka hasilnya akan terlalu terang atau bisa disebut overexposed. Ada 3 hal yang bisa kita gunakan untuk mengatur exposure ini. Apa aja? Yang pertama shutter speed, yang kedua aperture, yang ketiga ISO. Nah, 3 hal ini akan kita bahas hari ini karena banyak banget teman-teman yang nanya, dan menurut gue mungkin ini informasi yang cukup berguna buat kalian belajar fotografi. Oke, ada artikel yang gue baca dan gue sangat setuju dengan pemahaman di materi yang kita sebut. Jadi gue akan coba share. Kan sensor itu seperti sebuah ember. Jadi cahaya yang kita tangkap itu seperti air yang kita isikan di dalam ember. Nah, exposure yang tepat adalah ketika ember itu terisi penuh sampai ke ujung ember. Terisi penuh itu exposure yang tepat. Kalau air di dalam ember itu berkurang atau sedikit, itu hasilnya akan gelap. Tapi kalau air kebanyakan, isi cahaya yang banyak, itu akan sering bergerak. Itu berarti gambarnya akan overexpose atau terang. Yang pertama adalah shutter speed. Jadi shutter speed itu adalah suatu shutter yang terbuka di dalam kamera kita. Jadi kalau shutter dibuka lebih lama, maka cahaya masuk akan lebih lama. Sama halnya dengan keran air lah. Keran air kalau keran kita buka semakin lama, maka air akan semakin banyak masuk ke dalam ember. Nah, itu yang mempengaruhi berapa banyak cahaya yang masuk ke dalam kamera kita. Itu akan mempengaruhi over atau sebetulnya suatu foto. Nah, shutter
speed ini atau berapa lama suatu cahaya direkam untuk kamera, biasanya di kamera kita akan ditulis dengan itu satuan 1/sekian detik. Biasanya kalau di kamera kita tertulis 100 itu artinya 1/100 detik, atau bisa 1/200 berarti 1/200. Biasanya ada dua gitu tulis Tuhan, tapi kita harus tahu satuan itu per 1/sekian detik. Nah, kalau misalnya di atas 1 detik, 1 detik, 2 detik, 3 detik, dan seterusnya kita akan tuliskan. Oke, nah syarat speed ini akan membuka gambar kalian cuma dalam arti shaky atau enggak. Nah, kalau misalnya kalian mau memotret dengan gambar itu ada bukan shaky dan memotret lah, let's say maksimum itu 1/60 karena biasanya 260 itu kan itu pun kalau kayak gambar itu suggestion gue adalah pakai dari 100. Kalau dari 100 kan cenderung lebih nggak shaky atau enggak bergerak. Sedangkan kalau kalian mau memotret sebuah objek tapi ini pakai objek yang berlari atau bergerak tapi maju, gunakanlah jarak speed yang cukup cepat. Jadi misalnya 2000 atau 1200 atau 1/3000 di atas 500 lah, itu akan bisa kita dapatkan gambar yang cukup baik. Nah, kapan kita harus pakai shutter speed yang tinggi atau yang rendah tadi? Tergantung dari objek yang kalian foto. Misalnya kalian memotret motor space atau air hujan atau sesuatu yang objek geraknya cepat sekali, kalian harus pakai itu di atas 2000. Nah, itu akan bikin fotonya freeze. Tapi kalau kalian cuma memotret kayak misalnya orang lari atau orang yang sedang bergerak, mungkin di bawah 1000 pun masih ketangkep tergantung kecepatan objek tadi. Jadi kalau ada faktornya, dia akan sesuai dengan image yang objek yang kalian ingin dapatkan. Oke, yang kedua adalah aperture. Apa itu aperture? Jadi kalau dalam lensa kita ada yang namanya aperture atau diafragma atau sehingga mungkin bilang ya. Jadi pada bentukannya logam itu yang bisa dibuka dan tertutup bersamaan. Itu bagiannya banyak, tapi untuk suatu bukaan bisa buka dan tertutup juga pada saat bukaan diafragmanya besar, otomatis si logam-logamnya akan terbuka lebih sehingga cahaya masuk lebih banyak. Sedangkan pada saat bukaan diafragmanya kecil, gila-gilanya akan lebih banyak menutup sehingga cahaya masuk lebih sedikit. Nah, ini bisa kita ibaratkan seperti pipa air. Jadi kalau pipa airnya lebih gede, otomatis air masuk akan lebih banyak. Sedangkan kalau pipa airnya lebih kecil, otomatis air masuk sedikit lebih lambat atau sedikit lebih kecil, sedikit yang masuk. Nah, ini sama kali mempengaruhi pencahayaan yang akan kita capture nanti. Jadi kalau bukaan diafragma besar, otomatis akan lebih terang. Sedangkan kalau bukaan diafragma kecil, otomatis akan lebih gelap. Nah, jadi rasa sudah cukup untuk menonton videonya. Kita bisa langsung lanjut. Jadi gambaran ISO itu seperti ini ya. Kalau ISO-nya itu 100 sampai 400 mungkin itu akan mendapatkan hasilnya seperti itu. Seperti yang sudah dijelaskan pada video yang tadi, bahwa ISO rendah itu sekitar 100 sampai 400. Ini cocok untuk kondisi yang terang seperti di luar ruangan pada siang hari untuk menghasilkan gambar yang lebih jernih dan sedikit panas. Selanjutnya ISO sedang yaitu dari 400 sampai 1600 digunakan dalam kondisi pencahayaan yang sedang seperti di dalam ruangan seperti ini dengan pencahayaan yang alami. Dan ISO yang tinggi yaitu 1600 ke atas digunakan dalam cahaya yang deras seperti malam hari atau di ruangan yang minim cahaya. Lanjut yaitu shutter speed. Sini shutter speed dapat yaitu cepat, sedang, dan lambat. Kecepatan rana yang cepat 1/500 detik atau lebih cepat membutuhkan gerakan cocok untuk fotografi olahraga atau objek yang bergerak cepat. Misalnya kalian tuh melihat orang sedang berlari atau kuda sedang berjalan atau mobil seperti itu. Kecepatan rana sedang 1/60 hingga 1/250 detik digunakan untuk situasi umum memotret objek yang tidak bergerak atau terlalu cepat. Ada yang tahu kecepatan rana itu contohnya seperti apa? Yang 1/60
hingga 1/250. Terima kasih kan. Seperti kipas duduk atau kucing duduk seperti itu. Yang terang yang lambat yaitu satu detik atau lebih lambat menangkap gambar efek blur atau seperti fotografi malam. Kalau ini itu biasanya digunakan malam hari untuk memotret city light atau mungkin langit dalam keadaan gelap, guys. Contoh satu stick itu seperti ini. Kalau rendah itu jadinya tuh efek blurnya tuh seperti itu, terlihat blur sekali. Kalau sedang itu masih bisa kelihatan berputar. Kalau kecepatannya yang tinggi kayak diam gitu. Nanti kita akan melakukan simulasinya ya. Itu pencahayaan ini juga harus disesuaikan sama yang pertama tadi ISO sama shutter speed. Jadi ini tuh berhubung di lensa kamera yang mengontrol jumlah cahaya yang berada dalam f, misalnya f2.8 atau f5.6, aperture yang besar, angka f seperti kecil. Memberikan lebih banyak cahaya yang masuk menghasilkan latar belakang yang tidur atau specific depth of field yang dangkal. Jadi kalau kita cahaya itu terang, kadang noise-nya itu juga terlihat lebih banyak blur, efek blur di dalamnya. Jadi kita tuh harus mengontrol aperture ini dengan tepat, tapi juga harus menyesuaikan ISO sama shutter speed tadi. Ini adalah contoh foto yang kurang dari cahaya. Yang pertama itu terlihat lebih gelap, yang kedua terlihat sangat-sangat terang, dan yang ketiga pas. Ini untuk gabungan dari ISO, shutter speed dan juga pencahayaan yang pas. Bisa dilihat bagaimana komposisinya itu bisa memotret sunset itu dengan kecepatan yang seperti apa, memotret sawah, memotret orang yang sedang diam dan tumbuhan. Selanjutnya kita akan langsung saja kita akan melakukan simulasi kamera. Nanti kalian bisa menentukan apakah ini tuh komposisinya sudah pas atau belum. Nanti kalian jawab satu-satu ya. Kalau untuk seperti ini, apakah sudah pas? ISO-nya, shutter speed dan cahayanya sudah pas? Menurut saya cahayanya terlalu terang. Berarti apa nih yang perlu diubah? ISO-nya Di apa kan? dikurangi atau dibuat tengah gitu. Kalau untuk ini kincir anginnya mungkin Kalau kincir angin main di shutter speed. di apa kan sebenarnya? Kalau mau lebih jelas harus ditinggikan. Oke, berarti Mas Adam menyimak materi kita hari ini dengan sangat-sangat jelas ya. Oke, selanjutnya kalau seperti ini komposisinya apakah sudah pas? Bagaimana? Ada yang mau menjawab? Mungkin ini cahayanya lebih gelap dan mungkin ini tuh ISO-nya perlu ditingkatkan ya. Kalau ini tuh kincir anginnya juga tidak ada. Mungkin nanti ibu bakal kirim ke kalian untuk kalian bisa coba sendiri simulasinya seperti apa, dan nanti dikumpulkan di video
selanjutnya nanti kita akan langsung mengenal jenis-jenis kamera mulai dari DSLR, mirrorless, dan lain-lain. Nanti kita juga bisa langsung simulasi seperti ini, tapi mengikuti kalian maunya di dalam ruangan atau kita mungkin bisa keluar, atau mungkin juga kalian punya kamera sendiri dan bisa dibawa ya. Menurut saya pertemuan kali ini sudah cukup dan kalian juga sudah memahami apa yang sudah saya sampaikan pada pagi hari ini dengan melalui refleksi tadi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ibu menyampaikannya kurang tepat dan belum jelas. Nanti kita bisa bahas di pertemuan yang selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.